Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya nama saya Silvina Nur Siti Syahwa dengan NPM 240110210067. Saya di sini akan menjelaskan mengenai pengemasan produk hasil pertanian. Dalam hal ini merupakan produk toja, jus yang kemasannya merupakan kemasan botol kaca. Oke. Nah, sebelumnya, apa itu kemasan? Menurut Coulter tahun 2003, pengemasan merupakan kegiatan merancang dan membuat wadah atau bungkus untuk suatu produk meliputi desain bungkus dan pembuatan bungkus tersebut. Kemasan merupakan hal yang penting karena tidak hanya melindungi terhadap produk yang di dalamnya, namun juga digunakan sebagai media promosi untuk mendapatkan daya tarik konsumen. Kemasan juga merupakan salah satu strategi yang digunakan untuk menambahkan produk agar lebih menarik, baik itu bentuknya, warnanya, logonya, dan juga mempertahankan kualitas produk agar dapat terjaga dengan baik. Nah, untuk selanjutnya merupakan klasifikasi dari kemasan. Nah, kemasan sendiri diklasifikasikan menjadi beberapa. Yang pertama, berdasarkan tujuan yang berbeda-beda, di antaranya yaitu yang pertama ada frekuensi pemakaian. Nah, kemasan ini ada yang sekali pakai, ada yang juga kemasan yang dapat digunakan berulang kali. Nah, selain itu juga dari struktur sistem kemasannya, ada kemasan primer, ada kemasan sekunder, dan juga ada kemasan tersier. Di mana primer itu kemasan yang langsung bersentuhan dengan bahan, sedangkan kemasan sekunder itu biasanya dalam suatu bahan ada yang dikemas lagi di luarnya, dan begitu pun tersier. Nah, untuk yang ketiga ada sifat kekakuan bahan kemasan. Nah, kemasan itu ada yang kemasannya fleksibel, ada yang kemasannya kaku, ada yang kemasannya semi kaku atau semi fleksibel. Nah, yang terakhir ada sifat perlindungan terhadap lingkungan, di mana ada yang kemasannya ada hermetis, ada yang kemasannya tahan terhadap cahaya, dan juga ada kemasan yang tahan terhadap suhu tinggi. Nah, untuk selanjutnya merupakan fungsi dan sifat dari kemasan. Nah, kemasan sendiri merupakan suatu produk dari banyaknya jenis memiliki beberapa fungsi. Di antara yang pertama, untuk melindungi produk yang bersangkutan terhadap kerusakan dari saat produk tersebut diproduksi sampai dengan dikonsumsi. Nah, yang kedua, untuk memudahkan pengerjaan dan penyimpanan produk tersebut oleh produsen atau perantara maupun konsumen. Untuk menarik konsumen, yang ketiga, bila mereka berbelanja di supermarket atau sebagai alat untuk promosi. Seperti itu. Jadi kemasan juga digunakan sebagai sumber promosi, dan juga ada sifat-sifat dari kemasan, di antara yang pertama dapat menyimpan dan mempertahankan bau dan aroma makanannya. Yang kedua, tidak dikemas secara berlebihan, dan yang ketiga telah diberi segel untuk mencegah pemalsuan dari isi kemasan. Nah, jenis kemasan sendiri ada kemasan tradisional dan ada kemasan modern, di mana pengemasan makanan tradisional ini merupakan jenis kemasan yang memanfaatkan bahan botanis seperti daun-daunan, berfungsi bukan saja sebagai pelindung isinya dari debu atau dari tahan lama, tapi juga merupakan upaya untuk mengatur atau merapikan makanan ini agar mudah dan praktis. Lalu juga ada pengemasan secara modern. Nah, perkembangan peran kemasan ini tidak hanya berhenti sampai di situ saja. Sekarang ini kemasan sudah berperan sebagai media komunikasi. Nah, sekarang masuk ke dalam pembahasan mengenai kemasan kaca. Kaca merupakan salah satu produk anorganik yang dibuat melalui proses difusi yang dilanjutkan dengan pendinginan. Bahan yang bisa digunakan adalah silikat, kapur, dan juga soda. Setelah melewati titik fusi, campuran tersebut kemudian didinginkan. Proses kristalisasi tidak terjadi karena atom-atom yang tersebar secara acak. Hal ini berbeda dengan kristalisasi yang tersebar atom-atomnya teratur, di mana pengisian bahan pangan ke dalam botol dilakukan dalam kondisi panas. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan kondisi vakum yang headspace-nya setelah di filling masih bisa dilakukan sterilisasi karena botol kaca memiliki sifat ketahanan yang tinggi terhadap suhu sterilisasi juga, dan pasteurisasi in bottle, baik untuk pengisian produk panas atau pendingin. Tutup yang digunakan dalam produk ini juga bisa berupa logam yang berbentuk crown. Nah, ini merupakan bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan kemasan kaca, yaitu ada pasir silika, ada soda abu, dengan fungsinya yaitu soda abu untuk agar lebih jernih, lalu ada batu kapur untuk memperkuat gelas, ada pecahan gelas atau kaca, itu untuk mempermudah proses peleburan, lalu ada A12O3 dan boraksida, titanium dan juga zirconium itu untuk meningkatkan ketahanan juga kekerasan gelas. Lalu ada borak oksida, dan juga yang terakhir ada Na2SO4 itu untuk menjernihkan.
Nah, ini merupakan informasi yang terdapat pada kemasan Toja Jus. Pada bagian depannya terdapat merek produk, lalu juga ini kemasannya kemasan kaca, lalu ada expired date, lalu dan juga tutupnya berupa tutup vakum. Nah, ini informasi kemasan pada bagian belakang, yaitu di bagian sini ada komposisi, lalu ada isi produknya, BPOM, dan juga informasi produksinya, lalu ada nilai gizi dan juga saran konsumsi dan penyimpanan. Nah, kelebihan dari kemasan kaca ini yang pertama bersifat inert atau tidak akan bereaksi dengan bahan pangan. Gelas ini bersifat kedap dan tidak porus, tidak berbau dan bersih. Selain itu juga bersifat transparan sehingga memungkinkan produk ini di dalamnya dapat diperiksa oleh produsen maupun konsumen. Lalu juga ada wadah gelas. Wadah gelas ini mempunyai kekuatan yang tinggi dan kemajuan teknologi yang telah menghasilkan wadah gelas yang lebih kuat tetapi lebih tipis dan juga ringan. Selanjutnya ada kekurangan dari kemasan kaca, di mana satu kelemahan penggunaan wadah gelas ini adalah sifatnya yang mudah pecah. Akan tetapi dengan teknologi yang semakin maju serta teknik penanganan yang semakin baik, kelemahan ini dapat diperbaiki. Nah, keamanan pangan terhadap kemasan kaca, di mana kaca atau gelas ini dan porselen merupakan kemasan yang paling tahan terhadap air, gas ataupun asam, atau memiliki sifat inert yang tadi tidak memberikan pengaruh terhadap bahan yang ada di dalamnya. Kemasan kaca juga dapat diberi warna, banyak digunakan untuk produk minuman yang memiliki sifat tertentu sehingga dapat menyaring cahaya yang masuk ke dalam kemasan kaca. Jenis bahan ini juga dianggap kemasan yang paling aman untuk produk pangan. Nah, kenapa paling aman? Yang paling dinotis dari kemasan kaca yaitu karena sifatnya yang inert atau tidak memberikan pengaruh terhadap bahan pangan seperti itu. Nah, seperti gambar yang tertera, ini merupakan gambar kemasan kaca untuk produk Toja. Jadi di sini ada bermacam varian rasa, di mana kemasan kaca ini memberikan daya tarik, di mana terlihat gitu warna jusnya yang membuat pembeli itu akan mudah untuk tertarik. Nah, selanjutnya ada pengelolaan kemasan pangan. Ada RIS, recycle, reduce, dan juga replace. Di mana untuk reuse menggunakan menggunakan kembali. Prinsip reuse ini dilakukan dengan cara sebisa mungkin memilih barang yang bisa dipakai kembali, menghindari pemakaian barang yang hanya sekali pakai. Hal ini dapat memperpanjang waktu pemakaian barang sebelum ia menjadi sampah. Misalnya, botol toja ini bisa dijadikan karena botolnya kaca bisa dimanfaatkan sebagai botol bumbu. Lalu juga ada recycle atau mendaur ulang. Proses mendaur ulang sampah dapat digunakan kembali benda-benda yang tidak terpakai setelah melalui proses. Nah, mendaur ulang sampah organik ini dengan mengubahnya menjadi pupuk kompos dari dedaunan kering, sisa-sisa makanan, dan ilmiah rumah tangga yang berupa zat organik. Sampah non-organik yang bisa didaur ulang contohnya adalah logam, botol bekas seperti minuman, kaleng, plastik, kaca, dan sebagainya. Nah, untuk kaca ini dapat didaur ulang yaitu dengan cara dileburkan, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya ada reduce atau mengurangi agar tidak dapat menghasilkan sampah, kita bisa meminimalisir penggunaan benda-benda sekali pakai yang bisa menjadi sampah. Misalnya, jangan sering membeli minuman kemasan botol. Nah, namun yang terakhir ada replace atau mengganti, di mana mengganti yang dimaksud di sini adalah mengganti barang yang kita gunakan dengan yang lebih ramah lingkungan. Misalnya mengganti botol minuman dengan botol yang dapat digunakan berulang kali. Nah, cara tadi yang reduce atau mengurangi yaitu bisa dengan memanfaatkan botol yang telah digunakan menjadi sebuah eh, karya seperti yang disampaikan ini dimanfaatkan menjadi sebuah botol lampu seperti itu. Jadi bisa dimanfaatkan kembali agar mengurangi sampah. Nah, kesimpulannya yaitu kemasan botol kaca ini pada produk hasil pertanian seperti minuman segar berupa jus toja ini merupakan pilihan yang tepat. Hal ini dikarenakan kemasan kaca yang bening dapat memperlihatkan warna produk yang akan menjadi daya tarik konsumen, selain juga informasi yang lengkap pada model label kemasan yang menarik juga mempengaruhi salah satu fungsi kemasan sebagai estetika. Selain itu juga kemasan kaca ini merupakan salah satu kemasan yang aman digunakan tanpa memberikan reaksi yang ditimbulkan dari kemasan kepada produk, dan kemasan kaca dapat diolah kembali sehingga dapat termanfaatkan. Mungkin segitu saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah dalam penyampaian dan ada kekurangan dalam penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.